Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita kali ini kita membahas masalah perkara-perkara yang haram atas orang yang junub. Madza yahrumu 'alal junubi? Perkara-perkara apakah yang haram atas orang yang junub? Sekarang siapakah itu orang yang disebut dengan junub? Orang yang termasuk dalam kategori junub itu adalah orang yang sudah melakukan jima atau persetubuhan. Itu apabila dia telah melakukan persetubuhan, maka dia dalam keadaan junub. Wa nuzulul mani, dan keluar air mani. Seseorang yang keluar air maninya disebabkan karena misalnya dia bermimpi keluar mani, atau membaca bacaan yang porno, atau memikirkan menghayal sesuatu yang menyebabkan keluarnya air maninya, maka orang tersebut termasuk junub. Bila keluar air maninya itu termasuk dia dalam keadaan junub. Kemudian juga orang yang menstruasi atau haid. Ini khusus bagi perempuan. Termasuk juga nifas. Dia melahirkan, keluar darah, berarti itu dalam keadaan nifas. Nah, itulah termasuk kelompok-kelompok yang masuk pada kata junub, yang masuk dalam kategori junub. Jadi orang-orang yang dalam keadaan junub itu yahrumu alaihi, haram atasnya as-salatu, salat. Jadi apabila dia melakukan salat dalam keadaan junub, maka salatnya itu tidak sah dan menyebabkan dia berdosa. Demikian juga wat-tawafu, orang yang melakukan tawaf itu kalau di Masjidil Haram, khusus di Masjidil Haram, orang tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, itu orang tawaf. Jadi haram dia melakukan tawaf, walaupun itu suatu kebaikan. Salat kebaikan, tawaf juga kebaikan, namun dalam kondisi dia junub, maka haram baginya untuk melaksanakannya. Jadi kalau dia melaksanakannya berarti dia berdosa, walaupun itu kebaikan. Karena diharamkan melakukan kebaikan itu di dalam keadaan dia sedang berjunub, sedang junub. Wa massul mushafi, menyentuh mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran. Apalagi Al-Qurannya yang 30 juz.
lembarannya saja diharamkan menyentuhnya, apalagi yang 30 juz. Wa hamluhu, dan membawa Al-Quran itu, membawa lembaran-lembaran Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana misalnya di dalam gerobak. Gerobak itu terdapat barang dagangan yang cukup banyak untuk dibawa oleh orang tersebut. Kemudian di dalamnya ada lembaran Al-Quran atau Al-Qurannya yang 30 juz. Maka di dalam penjelasan kitab para ulama, kita harus memasang niat di sana. Niatnya kita membawa barang. Kalau kita berniat membawa Al-Quran, maka hukumnya haram. Nah, jadi kalau kita niatkan membawa barang, karena barang yang cukup banyak di dalam gerobak itu atau di dalam mobil misalnya, kita taruh, maka kita niatkan membawa barang. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga termasuk diharamkan bagi orang yang sedang junub. Kecuali kalau kita baca di dalam hati. Nah, kalau di dalam hati itu tidak masalah, malahan mendatangkan pahala. Jadi kalau dibaca secara lisan itu baru diharamkan bagi orang yang junub. Namun kalau dibaca di dalam hati akan mendatangkan pahala. Itu qiraatul Quran. Dan yang keempat yaitu wal muksu fil masjidi. Muksu, diam di dalam masjid. Jadi hati-hati bagi orang yang sedang junub. Kita diam di dalam masjid saja sudah mendatangkan dosa. Nah, itu bagaimana kalau orang yang liwat di dalam masjid? Kalau sekedar liwat tidak menyebabkan haram, namun diamnya, misalnya dia masuk ke dalam masjid kemudian kembali dari pintu yang dilewati masuk, maka itu termasuk dalam kategori muksu, diam di dalam masjid. Jadi tidak diperbolehkan, kecuali kalau dia liwat, melewati pintu yang lain keluar, maka itu yang diperbolehkan. Nah, itulah hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang junub. Nah, terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.